akuan-akuannya mukhalifin ghairi muqallidin. Itu di pembahasan titiknya itu di situ itu. Maka di dalam kitab yang disusun oleh musannaf oleh Syekh Mamduh ada kitab namanya At-Ta'rif yang sudah sering saya sebutkan, kurang lebih jumlahnya 8 jilidan ya At-Ta'rif. Jadi kalau dihitung tuh kalau nggak salah 2700 halaman. Itu khusus menerangkan kekeliruan-kekeliruan Pak Albani di salah satu kitabnya. Di salah satu kitabnya Pak Albani kelirunya itu 2700 halaman. Nah itu kalau dibaca setiap hari satu muka, bukan satu halaman, satu muka saja, bukan satu lembar, satu halaman saja, itu perlu waktu kurang lebih dihitung-hitung kemarin 8 tahunan. Jadi baca salahnya tok tuh 8 tahunan. Salah di salah satu kitab, bukan semua kitab, salah satu kitab. Nah sekarang posisinya Syekh Albani itu di indal mukhalifin diposisikan sampai seperti melebihi Kutubus Sittah. Baik Kutubus Sittah kalau belum dikoreksi oleh Syekh Albani dianggap masih membahayakan. Mereka kalau meriwayatkan dari siapa saja ini biar mantep gimana pendapatnya Syekh Albani mengenai urusan ini. Padahal kenyataannya itu Syekh Albani begitu itu keadaannya. Maka banyak ulama India nyusun mengenai buku-buku termasuk Syekh Habibur Rahman Al-A'zami, muhaddis besar India. Beliau nyusun waktu itu, waktu Syekh Albani masih ada. Waktu itu beliau nyusun umurnya sudah 80 tahunan. Akhta'u Albani, yang kesimpulannya mulai awal sampai akhir Syekh Albani sebetulnya bukanlah ahli di dalam ilmu hadis, yang ada ahli dalam keliru dalam ilmu hadis. Jika ahliannya adalah kekeliruannya. Awalan, yang pertama, hadhihi riwayat ini sabitatun an Ahmad, telah tetap dari Imam Ahmad bin Hanbal. Faqad rawaha, sungguh telah meriwayatkan riwayat ini anhu dari Imam Ahmad adatun min ashabihi, segolongan orang dari sahabat-sahabat beliau. Wa man qadaha fi thubutiha, barang siapa yang mencela di dalam ketetapannya riwayat ini, kal Albani wa man qalladahu, seperti Albani dan orang-orang yang mengikutinya. Wa bi'tibari tariqin wahidin, maka celaan itu dengan menimbang satu jalan saja. Yang dipertimbangkan satu jalan saja. Padahal jalannya itu banyak, yaitu adadun min ashabihi. Faqad naqala al-Albani fi ahkamil janaiz. Albani telah menukil dalam kitab Ahkamul Janaiz Sahifah 243 di wasitati kitab Ar-Ruh Ibn Al-Qayyim, dengan perantara kitab Ar-Ruh milik Ibn Qayyim. Qala Al-Khallal telah mengatakan, wa akhbarani Al-Hasan ibn Ahmad Al-Warraq qala haddatsana Ali bin Musa Al-Haddad, wa kana, dan adanya Ali bin Musa saduqan, adalah orang yang jujur. Qala Ali mengatakan, kuntu Ahmad bin Hanbal, aku berserta Imam Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari di janazatin, dalam mengikuti satu jenazah. Wa dzakarahu, maka beliau menunturkan riwayatnya. Tsumma qala Albani, kuna Albani mengatakan, fi thubuti hadhil qissah an Ahmad nadharun, dalam ketetapan cerita ini diriwayatkan dari Imam Ahmad ada pembahasan. Lianna Syekh Al-Khallal, karena sungguhnya gurunya Al-Khallal, Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq, lam ajid lahu tarjamatan, aku tidak menemukan baginya satu biografi bima indi, di sisiku, bima indi, dalam kitab-kitab yang di sisiku, al-ana sekarang, min kutubir rijal, dari kitab-kitab mengenai rawi-rawi hadis. Ringkasnya
Al-Hasan Muhammad Al-Warraq itu yang diriwayatkan di atas mengenai rujuknya Imam Ahmad tuh di kitab yang saya punya nggak ada. Masya Allah, di kitab yang saya punya datanya, biografinya, terjemahnya, ceritanya itu nggak ada. Jadi orang yang benar-benar nggak dikenal. Nggih. Wa kadzalika Syekhuhu Ali bin Musa Al-Haddad. Begitu juga gurunya Al-Hasan yaitu Ali bin Musa Al-Haddad. Lam a'rifu, aku tidak mengenalnya. Di gurunya juga nggak dikenal. Muridnya nggak saya kenal, gurunya nggak saya kenal. Nah kalau orang yang tidak kenal bilang soduk, orang ini jujur. Nah orangnya yang memberikan penilaian itu orang nggak dikenal, ya penilaiannya nggak dikenal juga. Wa in qila, walaupun beliau dikatakan fi hadas sanad, di dalam sanad ini, innahu kana saduqan, bahwasanya beliau adalah orang yang jujur. Fa inna zahir, maka sudah menjadi jelas. Fa inna zahir, maka sungguhnya tampak zahirnya. Fa inna zahira, maka sudah sungguhnya tampak zahirnya. Annal qaila, bahwasanya yang berpendapat bahwasanya Ali bin Musa Al-Haddad adalah saduq, huwa Al-Warraq, beliau adalah Warraq, gurunya Halal. Ya, Warraq yang namanya Al-Hasan Ibnu Ahmad Al-Warraq itu. Faqad arafta halahu, dan sungguh kau telah mengetahui keadaannya, yaitu tidak dikenal. Tidak dikenal. Di kitab-kitab rijal yang saya punya nggak dikenal itu. Maka oleh Syekh Mamduh dibilangi Pak Albani keliru iki dari dua wajah. Keliru dari dua sisi pandang, analisa. Apa itu? Jadi sekarang sedang bedah kekeliruan Syekh Albani. Kultu, aku mengatakan, kalamul Albani khata'un, perkataan Albani adalah salah ala Ahmad, atas riwayat Imam Ahmad, min wajhaini, dari dua sisi. Ini khata'un ala Ahmad, maksudnya analisa dia yang di atas namakan di atas Imam Ahmad itu keliru. Baik, gak terima Syekh Albani, pokok Imam Ahmad harus sependapat dengan Ibnu Taimiyah, harus sependapat dengan grupnya Pak Albani, yaitu melarang baca Quran di kuburan. Dan itu sudah saya terangkan, sebetulnya orang yang melarang baca Quran di kuburan hanya kurang merenung saja. Kuburan itu apa sih? Isinya kan jenazah. Jenazah yang kedalamannya bisa hampir 2 meter di dalam. Itu loh jenazah sebelum dikubur loh, seluruh umat Islam ketika menyolatkan jenazahnya baca Quran semua loh. Iya enggak? Itu malah berhadapan langsung dengan jenazah itu. Berhadapan langsung dengan jenazah, baca Quran waktu kita sholat jenazah itu, baca Fatihah. Lah kok terus lepas dimasukkan kuburan kan sudah lebih jauh tuh itu. Kok dilarang tuh kenapa? Ngapain dilarang itu? Maka mazhab Arba'ah termasuk Imam Ahmad semuanya sepakat bolehnya itu. Jadi ngelarang bukan pada tempatnya. Di pelanggarannya di mana kok nggak boleh itu loh, pelanggarannya itu di mana? Apa kuburan itu WC? Apa kuburan itu tempat najis? Atau bagaimana? Atasnya kan ya. Sholat aja di kuburan kita telah dibicarakan, menurut mazhab 4 boleh loh, sholatnya saja. Al-wajhul awal, annal halal, sungguhnya al-halal, rawahu, telah meriwayatkan. Dalilnya itu diantaranya Nabi di Madinah sana punya ini hadis yang biasa masyhur kita dengar, ada seorang wanita yang suka nyapu masjid, ya. Kemudian wafat. Nabi tanya, kemana wanita itu? Maka Nabi dijawab, itu sudah wafat. Kok nggak kau beritakan aku? Mana kuburnya? Maka Nabi datang ke kuburnya, sholat jenazah di kuburnya. Apa kurang begitu itu? Nabi sholat jenazah di kuburannya. Nah, sholat jenazah itu di dalamnya ada Quran kan?
Begitu juga Nabi begitu juga amalan sebagian sahabat nyolati di kuburan-kuburan yang mereka belum sempat untuk nyolati jenazah yang telah dikubur itu. Belum lagi riwayatnya Ibnu Umar kemarin yang beliau wasiat, kalau saya nanti wafat bacakan Quran di kubur saya. La ilaha illallah. Jadi baca Quran adalah termasuk amalan yang begitu tinggi nilainya. Dan sudah banyak contoh bahwa di antara tempat amalan yang dicontohkan Nabi adalah dekat kuburan. Salam kepada jenazah. Salat ada orang-orang yang dikubur, assalamualaikum dara qaumil muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian lepas itu nyontohkan doa ghafarallahu lana wa lakum wa lisairil muslimin. Amalan kebaikan. Al-Quran ini kan salah satu dari amalan kebaikan. Andaikan nggak dicontohkan Nabi pun, andaikan nggak diwasiatkan Ibnu Umar untuk melarang amalan kebaikan di dekat kuburan itu perlu dalil kan? Perlu dalil, melarangnya itu perlu dalil. Al-Halal, semuanya Al-Halal rawahu telah meriwayatkan cerita tadi an Ahmad dari Imam Ahmad fi juz'il amr bil ma'ruf, dalam satu juzuk al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, Sahifah 125-126, min wajhin akhar, dari arah yang lain. Maka Halal mengatakan wa akhbarana Abu Bakar ibnu Sadaqah قال سمعت عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموسلي قال كان أبو عبد الله sesungguhnya adanya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal di janazatin, dalam mengikuti satu jenazah, wa ma'ahu berserta Imam Ahmad Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, wa dzakarahu, maka beliau menuturkan kisah tadi. Qultu, aku mengatakan Abu Bakar bin Sadaqah wa Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Sadaqah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Sadaqah al-Hafidh, yang hafidh hadis. Lahu tarjamatun, baginya satu biografi fi Tarikh Baghdad, dalam kitab Tarikh Baghdad juz 5 halaman 40. Wa qala ad-Daruqutni, Imam Daruqutni mengatakan thiqatun thiqah, Abu Bakar ibn Sadaqah adalah orang yang bisa dipercaya. Utsman bin Ahmad, thiqatun thiqah itu bukan sekedar bisa dipercaya, itu sifat ditakkid dengan sifat ini lebih tinggi daripada thiqatun saja tanpa ditambahi thiqatun thiqah. Maka ini sangat bisa dipercaya. Sebagaimana dalam pembahasan di Manhal Latif sana, termasuk tingkatan yang tertinggi di antaranya yang nomor 2 atau nomor 3 itu adalah thiqatun thiqah. Pertama adalah sahabat, yang kedua adalah ahfadun nas, yang ketiga adalah thiqatun thiqah, kurang lebih begitu itu. Qala ad-Daruqutni thiqatun thiqah, Abu Bakar ibn Sadaqah adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Utsman ibnu Ahmad al-Mausili, Utsman bin Ahmad al-Mausili min ashabi Ahmad, termasuk dari sahabat-sahabat Imam Ahmad, murid-muridnya Imam Ahmad. Wa mimman rawa anhu, dan termasuk dari orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Ahmad. Raji al-Maqsad al-Arsyad, lihat dari kitab al-Maqsad al-Arsyad juz 2 halaman 166. Ya, jadi riwayat itu memang beberapa arah, tapi Syalbani nyari arah yang bisa dikomentari negatif dengan meninggalkan riwayat-riwayat yang sangat kuat yang barusan dibahas di antaranya. Yang pertama, ada rawi yang sangat thiqah meriwayatkan kepada dari Imam Ahmad bahwa beliau telah rujuk dari pendapat melarang itu. Al-wajh tsani, arah yang kedua, analisa yang kedua, anna ashab Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, al-musannifuna fi madhabihi, yang menyusun madhab beliau, a'rafu bir riwayat anhu min ghairihim, lebih mengetahui dengan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad melebihi selain murid-muridnya Imam Ahmad. Jadi ashabu Ahmad maksudnya murid-muridnya Imam Ahmad yang nyusun kitab mengenai pendapatnya Imam Ahmad.
itu tentu saja mereka lebih kenal dengan berbagai macam riwayat dari Imam Ahmad melebihi yang lain. Apa yang mereka berbuat? Wa jami'uhum, dan kesemua dari ashabu Ahmad, naqalu, mereka telah meriwayatkan anhu dari Imam Ahmad, jawazal qiraati 'alal kubur, kebolehan membaca Al-Qur'an di sisi kuburan, bal waruju'ihi 'anil nahyi, bahkan mereka juga meriwayatkan rujuknya beliau dari larangan membaca Al-Qur'an di sisi kubur, i'timadan, dengan dasar landasan ala ma dzakarahu Al-Khallal, atas perkara yang telah diriwayatkan oleh Imam Khallal. Allah Al-Khallal itu menurut Syekh Albani tidak bisa dipercaya, nggak dikenal, komentarnya pun akhirnya nggak ada nilainya. Sementara murid-muridnya Imam Ahmad menjadikan riwayatnya Khallal itu termasuk salah satu rujukan mengenai riwayat dari Imam Ahmad, masuk salah satu sandaran. Saiki percaya sopo? Percaya dengan ashabu Ahmad apa percaya dengan Syekh Albani yang barusan datang? Ya. Sanian, yang kedua, amma 'anil isnad, adapun mengenai jalan sanad, faqala Al-Haythami fil Majma', Al-Haythami telah menyebutkan dalam kitab Al-Majma' juz 3 halaman 44, rawahu At-Tabarani fil Kabir, hadis tadi telah diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir, wa rijaluhu muwaththaqun, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tadi adalah orang-orang yang dithiqahkan, dianggap dipercaya. Wa hasanahu, tanda menganggap bagus hadis tadi An-Nawawi fil Azkar, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi Imam Nawawi mengatakan hadis tadi hasan, itu hadisnya Al-Khallal yang di situ ada bahwa Ibnu Umar juga wasiat supaya dibacakan Quran di kubur beliau selepas beliau wafat. Nggih. Faqala Al-Hafidh fi Amal Al-Adhkar, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam Amal Al-Adhkar juz 4 halaman 194, hadza mauqufun hasan, hadis ini adalah hadis mauquf yang hasan. Wa haula'il a'immah, dan mereka adalah para pimpinan as-shawab, Imam Nawawi, Imam Tabarani, siapa lagi? Haythami, siapa lagi? Ashabu Ahmad. Allah, nggih. As-shawab halifuhum, kebenaran selalu menyertai mereka. Wa mubashshir, maka rawi namanya mubashshir, siqatun adalah siqah. Jadi kalau ikut para a'imah ini penilaiannya. Jadi kalau ngikut Pak Albani, beliau punya penilaian yang berseberangan dengan para a'imah. Nggih. Wa Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj, dan rawi namanya Abdurrahman bin al-Ala ibn al-Lajlaj, dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat, telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Thiqat yang menyebutkan rawi-rawi yang thiqat, juz 7 halaman 90. Walahu, dan bagi Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj ahadithu, beberapa banyak hadis. Unzurha, lihatlah hadis-hadis tadi fi tarjamatil al-Ala ibn al-Lajlaj, dalam biografi Al-Ala bin Lajlaj min Tahdzibil Kamal, dari kitab Tahdzibul Kamal. Yang riwayatkan hadisnya Ibnu Umar wasiat tadi ada rawinya namanya Abdurrahman ibnu Ala ibn al-Lajlaj. Sebelum kita membahas Wahuna Amrani yang di atasnya itu, ini pun beliau juga orang yang luar biasa. Nggih. Wa tarjamatu jaddi as-sahabi, tetapi kakek beliau yang mana kakek beliau ada sahabat Al-Lajlaj radhiyallahu anhu, yaitu Al-Lajlaj radhiyallahu anhu fil ma'rifah diketahui, wa tarikh, dan dalam sejarah. Fil ma'rifah dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Fil ma'rifati wa tarikh dalam kitab Ma'rifah wa Tarikh, wa kutubis sahabah, dan ada dalam kitab-kitab mengenai para sahabat. Waraddu tawthiki Ibn Hibban, dan menolak pensiqahan Imam Ibn Hibban. Summa addu Abdurrahman, kemudian Albani menghitung. Summa adda, kemudian Albani menghitung Abdurrahman ibn al-Ala, Abdurrahman ibn Ala zimnal majahil, termasuk rawi-rawi yang tidak diketahui.
kama fa'ala Albani, sebagaimana telah dikerjakan oleh Al-Albani di Ahkamil Janaiz dalam kitab Ahkamul Janaiz sahifah 244. Khata'un adalah salah, musadimun menabrak linnasi pada nas wal amali dan praktiknya para ulama. Ya, jadi atau adu gak apa-apa, waradu tausiq Ibnu Hibban dan menolak pengsikohan dari Imam Ibnu Hibban, summa adu Abdurrahman, kemudian menganggap Abdurrahman bin al-Majahil kawala fa'al ini khata'un keliru musadimun linnas, tabrakan dengan dalil. Telah dibuktikan dengan tek-tek tadi bahwa tausiqnya Ibnu Hibban itu lebih kuat rujukannya, termasuk di situ ada pembuktian Abdurrahman bin al-Majahil adalah rawi yang sangat bisa dipercaya. Itu secara teknya kuat ditabrak oleh Syekh Albani, menggaifkan dalil yang kuat. Yang kedua, tabrakan juga dengan amalnya mazhab arba'ah, termasuk amalnya ashabu Ahmad al-musannifuna fi madhabihi, yang mereka mengumpulkan pendapat-pendapatnya Imam Ahmad itu. Amman nas ala tausiq, adapun teks mengenai pengsiqahan Abdurrahman ibn al-Lajraj, fataqaddama maka telah lalu an Ibnu Hibban dari Imam Ibnu Hibban. Wa ammal amal, adapun tabrakannya Albani dengan amalnya para ulama, fa inna Ahmad, sungguhnya Imam Ahmad, karena yusarrihu, adanya beliau menjelaskan di annal qiraah, bahwasanya membaca Al-Qur'an indal qabri, di sisi kuburan, bid'atun, ada bid'ah. Walamma kubila, maka ketika pendapat beliau dipertentangkan, dihadapkan bi athari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dengan athari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mewasiatkan untuk membaca Al-Qur'an di kuburan, raja'a, beliau merujuk dari pendapat beliau, wa asbaha, dan beliau menjadi yaqulu bihi, berpendapat dengan kebolehan baca Al-Qur'an di kubur. Andaikan asarnya Ibnu Umar itu menurut Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad adalah termasuk pimpinan dalam Al-Jarh wa Ta'dil, tentu Imam Ahmad tidak akan terima asar itu. Begitu asar itu disampaikan pada beliau, langsung beliau rujuk. Berarti asarnya Ibnu Umar ini bukan sekedar cocok untuk dalil, tapi cocok untuk nabrak dalil yang bertentangan dengan itu. Karena Imam Ahmad berpendapat fitnah itu tentu saja ada kesimpulan-kesimpulan. Maka begitu kesimpulan beliau nggak tahu dari isyarat riwayat atau dari istimbat, ditabrak dengan asarnya Ibnu Umar, langsung beliau tinggalkan semua, ikut Ibnu Umar. Ini bukan sekedar soleh lil ihtijat, soleh lil mu'aradhah, layak untuk nabrak dalil-dalil yang di bawahnya. Maka berarti yang dibahas Imam Ahmad, begitu ditabrak dengan asar Ibnu Umar, beliau nganggep, oh ternyata asarnya Ibnu Umar lebih kuat dari dalil yang saya punya. Nah, Wa hadha yadullu dilalatan zahirah, kejadian ini menunjukkan dengan pasti, dengan dilalah arah yang zahir, yang jelas, ala anna isnad athar Ibnu Umar, bahwasanya anna isnad athari Ibnu Umar, bahwasanya sanadnya asarnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu makbulun, adalah diterima, wa salihun, dan pantas laisa lil ihtijaji faqat, bukan hanya pantas untuk sebagai dalil, bal lil mu'aradhah, bahkan pantas untuk ditabrakkan dengan dalil yang lebih lemah. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Trikesnya piye? Wonge gak manut mazhab 4, akhirnya mumet dhewe lan mumetne wong. Kesimpulannya itu aja. Ganti kitab.